Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dimanapun berada, saudara-saudaraku perangkat desa dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama dan yang utama tentunya saya selalu memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita terus dapat melaksanakan tugas mulia kita, mengabdi untuk warga desa, mengabdi untuk bangsa dan negara, dan untuk kemajuan desa dan saudara-saudara, terkhusus perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, perangkat desa yang saat ini menjabat atau perangkat desa yang saat ini sedang bermasalah dengan jabatannya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43, PP 47, Permendagri 83, kemudian Permendagri 67 Tahun 2017 sudah jelas terang benderang, tidak multitafsir dan dapat dilaksanakan. Apa itu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43, PP 47, Permendagri 83, Permendagri 67 terkhusus yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah cukup jelas. Siapapun yang membaca peraturan undang-undang tersebut pasti dapat memahami dan mengerti, tidak multitafsir. Namun apa yang terjadi, banyak kawan-kawan kami perangkat desa yang hari ini telah diberhentikan pengabdiannya, sementara pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui bahwa dalam rangka membangun desa, pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, harus memiliki mesin penggerak dalam rangka mencapai apa yang disebut visi dengan misi para kepala desa. Tentunya mesin penggerak ini tidak boleh mesin penggerak yang tidak memiliki cukup pengalaman, tidak berpengalaman, dan main asal angkat dan main asal copot. Karena menggerakkan mesin pembangunan desa, pelayanan masyarakat desa adalah butuh pengalaman. Mereka yang saat sekarang menjabat telah cukup waktu untuk belajar bagaimana merencanakan membantu kepala desa, merencanakan pembangunan, bagaimana sekarang perangkat desa melayani warga masyarakat desa, juga dalam rangka membantu pelayanan maksimal dan profesional bagi para kepala desa. Pengangkatan perangkat desa jelas bagaimana mekanismenya, ada aturannya, dan seharusnya supradesa dalam hari ini dinas terkait yang membawahi desa, para camat dan para kasih pemerintahan di kecamatan harusnya paham dan mengerti bagaimana mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Jangan kemudian karena like and dislike, dan begitu juga karena sesuatu hal yang bersifat politis, maka pemberhentian dilakukan semaunya sendiri. Camat harus memberikan rekomendasi terhadap pemberhentian perangkat desa. Pada saat memberikan rekomendasi, camat tetap harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 53, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Camat harus benar-benar mengawal peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jangan kemudian camat terbawa arus oleh kepentingan politik oknum kepala desa yang mau memberhentikan perangkat desa yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asosiasi Kepala Desa, baik itu APDESI, PAPDESI, telah jelas mendukung langkah-langkah penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa
dengan tetap mendukung masa jabatan perangkat desa hingga yang bersangkutan berusia 60 tahun. Dan bagi saudara-saudara kita yang masa jabatannya ada periodisasi, juga sudah dijawab dengan tegas di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat 1, Pasal 12 Ayat 2, yang secara tegas bahwa perangkat desa yang sudah berakhir masa jabatan periodisasinya dan belum genap 60 tahun diangkat menjadi 60 tahun. Itu sudah jelas dan terang benderang. Lalu kemudian kenapa DPN PPDI terus berjuang tentang status? Karena penting bagi perangkat desa memiliki status yang jelas bagi perangkat desa. Profesi perangkat desa, negara harus mengakui sebagai sebuah status, karena pengabdian perangkat desa sejak negeri ini belum ada hingga saat sekarang. Tapi sayang, hanya perangkat desa yang belum jelas status kepegawaiannya. Oleh karenanya, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia terus mendorong pemerintah untuk mengakui profesi perangkat desa sebagai sebuah profesi. Profesi perangkat desa seperti profesi-profesi yang lain di negeri ini. Dan kemudian profesi perangkat desa harus diperlakukan sama tentang hak dan kewajiban seperti profesi-profesi yang lain. Hingga kemudian desa benar-benar memiliki kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, akuntabel, kredibel, dan pelayanan prima bagi masyarakat desa. Pada saat yang lain tentu ketertinggalan pembangunan di desa dengan kapasitas perangkat desa yang sudah diakui sebagai sebuah profesi. Para kepala desa akan sangat mudah bagaimana membawa kebijakan-kebijakannya, membawa program-program pembangunannya untuk menuju desa lebih maju. Oleh karenanya, sinergisitas kepala desa dan perangkat desa tetap harus terjaga, harus menjadi bagian terpenting dalam pembangunan desa, dan sudah saatnya meninggalkan pemahaman tentang kepala desa baru, perangkat desa baru, karena perangkat desa bukan kabinet. Seperti halnya bupati baru, maka SKPD-nya tetap SKPD yang lama. Begitu juga gubernur baru, SKPD-nya tetap SKPD yang lama. Karena pembangunan harus terus berjalan dan tidak boleh setiap 6 tahun sekali atau 9 tahun sekali atau 10 tahun sekali berangkat dari nol lagi dengan memberikan pelatihan kepada perangkat-perangkat baru. Itulah kenapa pentingnya pengakuan profesi perangkat desa sebagai sebuah profesi. Dan mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi di akhir masa jabatan periode keduanya, benar-benar memahami kegalauan perangkat desa, dan selanjutnya Presiden memberikan status kepegawaian yang jelas kepada perangkat desa. Kira-kira demikian, sangat-sangat yakin dengan semboyan kerja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Maka dalam waktu dekat ini dapat dipastikan Presiden Republik Indonesia akan segera memberikan penghargaan kepada pengabdian para perangkat desa dengan memberikan kepastian status tentang profesinya. Kira-kira demikian, saudara-saudara sekalian, dan kepada seluruh perangkat desa di Indonesia, saya berharap surat dukungan Asosiasi Kepala Desa yang diterima oleh DPN PPDI dapat disebarluaskan sebagai pedoman perjuangan saudara-saudara dimanapun berada. Sekali lagi, sudah tidak zamannya lagi kepala desa memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pesan saya kepada seluruh perangkat desa di negeri ini, maka loyalah kepada pimpinan saudara, berbaktilah kepada kepala desa, dan laksanakan tugas-tugas
perangkat desa sebagaimana menjadi program dalam visi dan misi kepala desa. Kiranya demikian, pada saat terjadi pemilihan kepala desa, sebaiknya saudara-saudara sekalian netral. Saya ulang, sebaiknya saudara-saudara netral, tidak berpihak kemanapun. Agar kemudian hari, pada saat terjadi pergantian pemimpin baru, kondisi harmonis di pemerintahan desa tetap terjaga untuk pelayanan masyarakat. Sesungguhnya ganti kepala desa, ganti perangkat desa hanya akan membuat desa makin tertinggal dan tidak pernah bergerak maju untuk desa lebih baik. Kiranya demikian, sambil berdoa, semoga Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya segera mengakui profesi perangkat desa sebagai sebuah profesi sekaligus hak-haknya. Akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, dukungan saudara-saudara sekalian kepada Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom.